Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reni Febriani dengan NIM 2011102067 dari Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Lokal 2. Tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Manajemen Pesantren atau Pendidikan Nonformal dengan dosen pengampu Bapak Dr. Ahmad Muadin MPD. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan mengenai supervisi pendidikan dan pengawasan. A. Pengertian supervisi dan pengawasan. Ada beberapa pendapat mengenai pengertian supervisi pendidikan, yaitu menurut Negley, dikutip oleh Made Pidarta, mengemukakan bahwa setiap layanan kepada guru-guru yang bertujuan menghasilkan perbaikan instruksional, belajar, dan kurikulum dikatakan supervisi. Supervisi di sini diartikan sebagai bantuan dan bimbingan kepada guru-guru dalam bidang instruksional, belajar, dan kurikulum dalam usahanya mencapai tujuan sekolah. N.A. Ametembun merumuskan bahwa supervisi pendidikan adalah pembinaan ke arah perbaikan situasi pendidikan. Pendidikan yang dimaksudkan berupaya bimbingan atau tuntutan ke arah perbaikan situasi pendidikan pada umumnya dan peningkatan mutu mengajar dan belajar pada khususnya. Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pada hakikatnya supervisi pendidikan dapat diartikan sebagai bimbingan profesional bagi guru-guru. Bimbingan profesional yang dimaksudkan adalah segala usaha yang memberikan kesempatan bagi guru-guru untuk berkembang secara profesional, sehingga mereka lebih maju lagi dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu memperbaiki dan meningkatkan proses belajar murid-murid. Sedangkan pengertian pengawasan adalah suatu kegiatan untuk mendapatkan kepastian tentang pelaksanaan program atau kegiatan yang sedang atau telah dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. B. Fungsi dan tujuan supervisi pendidikan. Dalam pelaksanaannya, supervisi pendidikan perlu memahami fungsi-fungsi supervisi yang merupakan tugas pokok sebagai supervisor pendidikan. Fungsi-fungsi utama supervisi pendidikan sebagai berikut. Yang pertama, menyelenggarakan inspeksi sebelum memberikan pelayanan terhadap guru. Supervisor perlu mengadakan inspeksi terlebih dahulu. Inspeksi tersebut dimaksudkan sebagai usaha mensurvei seluruh sistem pendidikan yang ada, guna menemukan masalah-masalah, kekurangan-kekurangan, baik pada guru, murid, perlengkapan kurikulum, tujuan pendidikan, metode mengajar, maupun perangkat lain di sekitar keadaan proses belajar mengajar. Kedua, penelitian hasil inspeksi berupa data. Data tersebut kemudian diolah untuk dijadikan bahan penelitian. Dengan cara ini dapat ditemukan teknik dan prosedur yang efektif sebagai keperluan penyelenggaraan pemberian bantuan kepada guru, sehingga supervisi dapat berhasil dengan memuaskan. Yang ketiga, penilaian. Kegiatan penilaian berupa usaha untuk mengetahui segala fakta yang mempengaruhi kelangsungan persiapan, penyelenggaraan, dan hasil pengajaran. Yang keempat, pelatihan. Berdasarkan hasil penelitian dan kemudian diadakan latihan. Pelatihan ini dimaksudkan untuk memperkenalkan cara-cara baru sebagai upaya perbaikan dan atau peningkatan. Hal ini pun bisa sebagai pemecahan atas masalah-masalah yang dihadapi. Pelatihan ini dapat berupa lokakarya, seminar, demonstrasi mengajar, simulasi, observasi, saling mengunjungi, atau cara lain yang dipandang efektif. Dan yang kelima ialah pembinaan. Pembinaan atau pengembangan merupakan lanjutan dan kegiatan memperkenalkan cara-cara baru. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menstimulasi, mengarahkan, memberi semangat agar guru-guru mau menerapkan cara-cara baru yang diperkenalkan sebagai hasil penemuan penelitian, termaksud dalam hal ini membantu cara-cara baru. Tujuan supervisi pendidikan adalah untuk mengembangkan situasi belajar mengajar yang baik. Kemudian prinsip kerja pelaksanaan pengawasan. Plan RI merinci prinsip kerja pelaksanaan pengawasan dengan poin-poin sebagai berikut. Yang pertama, prinsip kesisteman. Pengawasan ditujukan untuk menghasilkan good governance sehingga harus memperhatikan keseluruhan komponen secara sistematik.
Yang kedua, prinsip akuntabilitas. Segala yang ditugaskan meminta pertanggungjawaban dari setiap orang yang diserahi tanggung jawab dalam pelaksanaan tugasnya. Yang ketiga, ada prinsip organisasi. Tugas manajemen ada pada setiap level organisasi dan pengawasan merupakan tugas setiap pimpinan yang berada pada organisasi sesuai dengan tugas pokok fungsinya masing-masing. Yang keempat, prinsip koordinasi. Pengawasan dilakukan dengan memperhatikan pengaturan kerjasama yang baik antar komponen. Setiap bagian memiliki tugas pokok fungsi masing-masing. Akan tetapi, untuk menjaga sinergitas sistem, tiap bagian harus dapat mewujudkan kegiatan terpadu dan selaras dengan tujuan organisasi melalui koordinasi yang baik. Dan yang kelima, prinsip komunikasi. Pengawasan menjadi sarana hubungan antara pusat dengan daerah, pimpinan dengan bawahan, sehingga perlu dikembangkan komunikasi yang insentif dan empatik agar kerjasama terus berlanjut secara harmonis. Kemudian ada ruang lingkup pengawasan pendidikan. Berdasarkan pada peraturan perundang-undangan tentang kegiatan pengawasan pendidikan di Indonesia memiliki beberapa ruang lingkup dan kajian, antara lain yang pertama, pengawas sekolah. Yang dimaksud dengan pengawas sekolah menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010. Pengawas sekolah adalah pegawai negeri sipil atau PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan. Yang kedua, pengawasan akademik. Pengawasan akademik merupakan bidang pengawasan yang berhubungan dengan kegiatan akademik yang dilaksanakan pada satuan pendidikan. Dan yang ketiga, pengawasan manajerial. Pelaksanaan manajemen pendidikan merupakan salah satu aspek pengawasan yang dikenal dengan istilah supervisi manajerial. Esensi dari supervisi manajerial adalah berupa kegiatan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan terhadap kepala sekolah dan seluruh elemen sekolah lainnya di dalam mengelola, mengadministrasikan, dan melaksanakan seluruh aktivitas sekolah, sehingga dapat berjalan dengan efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan sekolah serta memenuhi standar pendidikan nasional. Baik, demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai supervisi pendidikan dan pengawasan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.